Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke mata pelajaran matematika di materi pertama, yaitu bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, ketika di sekolahan kemarin pernah Bapak singgung sedikit sekali, cuma memasukkan rumus saja, latihan dipukul KS kemarin. Nah, sekarang Bapak kupas tuntas tentang kubus dan balok. Silahkan disaksikan. Masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama pengenalan dulu. Apa sih itu kubus, apa sih itu balok? Nah, yang pertama Bapak kasih tahu kubus dulu. Nah, kubus itu tersusun dari persegi. Nah, persegi itu tahu persegi? Nah, persegi itu semua sisinya sama panjang. Itu persegi. Kalau balok itu tersusun dari persegi panjang, ya. Persegi panjang. Jadi sisinya tidak sama, cuma dua sisi yang berhadapan saja sama panjang. Nah, ini. Nah, lalu ketika kita membahas tentang bangun ruang, nah, tentu rumusnya berbeda dengan bangun datar. Nah, bangun datar ini contoh persegi ya. Persegi luasnya ya. Nah, luas persegi. Nah, S kali S ya toh. Sekarang kelas 5 belajar untuk mengganti tanda kali menjadi titik ya. Saya nggak titik ya, nggak usah nggak X atau kali, nggak usah. Ya, sekarang titik menurut saya itu tanda kali sama saja. Luas toh ya, bangun datar L sama dengan S kali S. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang bangun ruang, nah, bangun ruang sudah tidak ada yang namanya L lagi. L ada, tapi itu nanti tak bahas selanjutnya. Pakainya V. V itu apa? Volume. Volume itu apa? Isi ini dalam. Isi dari dalamnya. Lah kan ki ruangan toh, kotak ngono toh. Kubus ngono toh, kotak ngono toh. Nah, iki isine jerone, itu yang dinamakan volume atau isinya. Ya, itulah dinamakan volume. Sama, balok juga sama. Dalamnya itu namanya volume. Lah, maka buat apa kita belajar ini lah? Lek pengen ngerti volume jerone iki isine piro, lah iki caranya pakai rumus. Setiap bangun itu rumusnya berbeda-beda. Ya, bangun kubus, bangun balok itu berbeda-beda cara mengetahui isi atau volumenya. Lek kubus caranya seperti ini. S pangkat 3 atau S kali S kali S. Nah, soalnya yang diketahui cuma S tok. Cukup. Nah, sisi tok. Ya. Terus balok sisi atau rusuk padha ya. S atau R padha ae. Enek ning buku pakai R, enek pakai S. Nah, terus balok. Nah, balok enggak S lagi. Soalnya kenapa? Balok itu terdiri dari apa? Persegi panjang. Persegi panjang itu tidak cuma S, pakainya PL. Kan rumusnya persegi panjang kan luasnya P kali L toh, panjang kali lebar. Nah, balok pakai itu juga, tapi nanti ditambahin tingginya. Nah, itu. Nah, saya dinamakan sisi yang ini, lek panjang, lek balok iki bawah. Lebar yuk kesini nih, tinggi sing ngadeg. Ya, kemarin sudah tak kasih tahu caranya. Terus kita masuk ke dalam contoh langsung saja ya. Biar gampang. Nomor 1 di sini. Pakainya bangun kubus. Nah, nanti tak percepat videonya ben Pak Uswen, nanti Pak Haji nambah. Nah, kubus ini yang soal memiliki sisi sejumlah sampai 6 ya. Di sini 6 cm. Nah, cari volume. Volume sama dengan titik-titik. Nah, caranya nggarap piye? Gampang ya dikerjakan. Baris pertama. Nah, baris pertama adalah rumusnya V sama dengan rumusnya apa ki? S pangkat 3. S pangkat 3 apa? S kali S. S kali S ya. S kali S kali S. Nah, dimasukkan S-nya berapa ini? S-nya 6. Iki S ya diganti. Iki 6 diganti 6 dikali iki diganti 6. Iki 6 diganti 6. Ya. Dikerjakan. Nah, lek bingung mengkalikan di satu-satu aja mengkalikan. Di apa namanya? Di asosiatif. Nah, di asosiatif atau dikurung, dikerjakan duluan yang mana? Iki sih 6 kali 6 36. Terus iki 6 yang dikalikan mang dikali 6 lagi. Piro? 36 kali 6. 36 dikali 6 susun ke bawah. 6 36. 6 kali 3 18. 18 tambah 3 21. Berarti berapa? 216 cm. Sentimeter apa Pak? Sentimeter kubik. Nah, kalau volume satuannya harus pakai kubik ya. Gak boleh sentimeter persegi. Nah, itu. Terus sekarang ganti yang
balok. Yang balok iki pakai bedol merah. Balok tak buat soalnya. Nah, gambarnya Pak Haji elek banget. Ya, iki balok. Nah, iki neng soal tak gawe papat. Kene tak gawe 5, kene tak gawe 8. Iki sentimeter kabeh. Sentimeter kabeh. Nanti semuanya ditulis loh ya ini. Kudu ditulis di bukumu. Nah, sekarang jangan bingung. Pertanyaannya mencari V sama, mencari V sama mana? Entek ta? Mencari V. Lah entek kabeh. Mencari V. Titik. Nah, ya lah. Terus kita kerjakan. Gimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kalau baris pertama itu pakai rumusnya, dimasukkan rumusnya. Alah, entek kabeh. Coba sing biru dah. Nah, ini enak. Nah, yang pertama masukkan rumusnya dulu. Rumusnya apa iki? P L T. P kali L kali T. Nah, pakai merah ya. P kali L kali T. Nah, terus kita ganti. P-nya berapa P-nya? P inget yang bawah. P-nya 4, P 4 ya tulis 4. Nah, L-nya mana? L-nya yang nyamping ini. 5 ya ditulis 5. T-nya yang mana? T-nya 8. Kan ini sing ngadeg toh, 8. Gak usah terkecoh meskipun bangunnya berbeda. Pokok acuanmu yang bawah ini P, yang nyamping ini L, yang ke atas ini T, ya wis itu saja. Ya, itu. Terus ya wis tinggal mengerjakan. Lek masih susah caranya menghitung di asosiatif. Dikurung dihitung sing dikurung dhisik. 4 kali 5 20, ya ta? 20 dikali 8, 2 kali 8 0 ditambah dhisik. 2 kali 8 berapa? 16. 116 cm kubik. Seperti itu ya cara mengerjakan kubus dan balok. Wah, diinget-inget bentuknya seperti apa tadi ya. Bentuknya gini. S ya berarti leboknya rumus CC. Rumus setelah itu memasukkan angkanya terus dikerjakan. Sama. Ini juga ini bangunnya balok, ditulis rumusnya dulu, ya ta? Setelah rumus dimasukkan angka-angkanya. Kalau P-nya 4 ya 4, ya ta? P-nya 4, P-nya 4 ya 4. L-nya 5 ya ditulis 5, T-nya 8 ya ditulis 8. Karek nurun tok, ya. Terus 4 kali 5 20, 8 kali 20 160 cm. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya apabila ada bangun seperti ini ya. Nah, ini gimana caranya mengerjakan? Nah, ini tak kasih 4 trik kalau mengerjakan bangun gabungan seperti ini. Namanya bangun gabungan ya. Meskipun kita masih dibangun balok sama kubus, tapi tetap biasanya ada bangun gabungan seperti ini. Triknya apa saja, langkah-langkahnya untuk mengerjakan? Nah, dilihat, dipahami, jangan dihafal. Yang pertama potong bangun. Nah, bangun nanti ini dipotong. Terus nanti setelah dipotong, cari ukuran tiap sisi. Ukuran digulai, sisi-sisi ini digulai ukurannya. Nomor 3, hitung volume secara terpisah. Nah, aku dihitung volume DD. Setelah itu cari volume total, dijumlahnya. Nah, yang pertama ya kita lakukan potong bangun. Ini 1, 2, 3 ini maksudnya penamaan bangunnya. Nah, sekarang kita potong bangunnya. Nah, boleh motongnya, kan ini ada 2 bangun tuh ini sebenarnya. Kalau dipotong ke sini bisa, potong ke sini juga bisa, ya tak? Nah, supaya enak gimana? Potong gimana? Sini po, sini, sing atas ya ke sini. Dipotong ke sini, tak kasih titik-titik. Nah, ini. Berarti ke sini. Ke sini. Nah, ini toh. Bangunnya iki karo misal iki. Iki sama-sama bangun apa? Bangun balok ya. Iki dinamakan bangun 1. Tak kasih nama bangun 1 dah ya. Ini bangun 1, tak namakan bangun 2. Kita bangun 1, bangun 2. Terus cari ukuran tiap sisi. Nah, kalian harus paham dah ya, menentukan ukuran yang sama. Jadi dibangun ruang itu kalau ada sisi yang berhadapan, itu biasanya sama atau mesti sama, kecuali tidak terpotong. Contoh sama mana iki karo iki.
Ini ya, sama menit ini tak gambar nih kubus meneh. Nah, sama ini kubus berhadapan-hadapan. Ini 4, ini mesti 4 toh. Nah, soalnya berhadapan-hadapan. Nah, gini. Ini berhadapan-hadapan. Ini sama mesti. Sini ini balok. Ini 5, ini 5. Nah, ini mesti podo toh. Berhadapan-hadapan. Contoh sama mana iki? Sama iki. Nah, iki. Ini berhadapan-hadapan sing mana? Sing ini, dua-duanya berhadapan-hadapan. Ini 6, otomatis ini berapa? Juga 6. Ngomongnya 2. Sini berapa? 2. Atau kecuali kayak dawa sisih. Ngomong ini ya. Nah, ini sama nggak sama, soalnya gede yang ini. Lah ini apa? Sama. Ya, ini maksudnya Pak Haji persegi panjang. Lah ini apa? Trapesium. Ya, paham ya? Ini berhadapan-hadapan. Nah, dilihat. Coba diperhatikan bangunnya. Kita nyari yang bangun 1 dulu. Kita tulis yang 1 dulu. Nah, bangun 1 dulu. Kita cari apa kan? Itu balok. Nah, balok. Apa ya balok? Ini panjang. Berapa lebarnya? Berapa tingginya? Ya pernah. Itu. Kita cari panjangnya kan di bawah. Nah, ini berapa lagi ke sini? Oke. Ini hadapan-hadapan sama mana? Sama 6. Nah, berhadapan-hadapan sama 6. Kudune sing berhadapan-hadapan sama mana? Sini sampai sini toh. Sama 6. Nah, tapi ini kepotong. Nah, kalau sudah kepotong berarti dilihat ada ndak ini yang sama. Lah ini sama 2 sama ini sama, ini kudune 2 loh ya toh, kan berhadapan-hadapan. Lek sini sudah 2, totalnya ke sini 6, berarti sini berapa? Tinggal berapa? Lek sini semuanya 6, ini sudah 2, lek ke sini berapa? Terus nih ini ada 4. Nah sekarang lebar kan ke nyamping rene. Nah itu berapa lagi? Strategi podo toh, berhadapan-hadapan toh. Itu berapa? 2, ya lebarnya 2. Tingginya, saya kira tingginya. Tadi mana tadi? Tadi nomor 1 ya? Aduh, maaf. Berarti lebarnya sing sini ya? Ini bener. Oh ya bener 2, bener. Kan ke sini toh lebarnya. Lah sekarang tingginya. Tingginya iki ada nggak sing berhadapan-hadapan? Ada iki. Iki tinggian, serat 4 iki. Terus ini 3. Kan berhadapan-hadapan nih. Ya toh, iki karo iki podo 3 nih, iki 4. Lah sini udah 4, sini udah kepake 3, sini berapa? Sini 1. Nah, paham toh? Lihat ini. Kan sini 4. Ya, terus ini sudah kepake 3, kan ada depan toh ini. Nah, terus ini kepotong ini. Ini berapa? Lah ditambahi piro ben podo 4. Iki 3, iki 0, iki 4. Kosong ini harus diisi berapa? Ben 4. 1 toh. Nah, itu podo supaya sama, soalnya sejajar. Ya. Itu yang bangun 1. Terus sekarang bangun yang 2. Nah, bangun yang 2. Sama cari panjang, cari lebar, cari tinggi. Nah, panjangnya udah ketahuan 6. Kenapa? Lah ini bangun 2. Nah, terus tingginya, lebarnya 2. Tingginya ini wis dadi 3. Wes tinggal masukkan rumusnya kayak piye. Nah, hitung volume secara terpisah. Nah, terpisah berarti yang ini wae. P1 ya sama dengan rumusnya apa? Kan ini bangun balok. Rumusnya pakai balok, panjang kali lebar kali tinggi. Apa? 4, panjangnya 4. Lebarnya 2, tingginya 1 dikalikan 4 kali 2 8, 8 kali 1 8. Oke, volume 1. Terus volume 2. Nah, bangun apa ki? Balok sama. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa ini? 6. Lebarnya 2, tingginya 3. Dikalikan 6 kali 2 12. 12 kali 3 36. Nah, terus selanjutnya kan sudah ini nomor 3, nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Sekarang 4, cari total volume. Nah, ini sudah toh, cari total volume caranya biar ditambah. Berarti V1 ditambah V2
sama dengan berapa? V1 udah berapa? Ketemu berapa? Kan V1 hasilnya ini, ya. V1 hasilnya 8. 8, V2 36. 36 sama dengan berapa? 8 tambah 36 44. 44 apa? Anu ini rungta anu gawe sentimeter kubik, ya. Begitu caranya. Jadi dicari satu persatu. Paling sing bingung menentukan ini tadi, angka-angkanya, cari ukuran tiap sisi. Pokok cahaya sini sama sini itu harus sama. Tapi ini kepotong ke sini. Nah, otomatis ini itu sisanya pengurangan dari ini dikurangi ini yang ada. Iki ya. Pada contoh ini tadi. Iki 6, ini 2, mesti ketahui 2 ki sejajar karo iki 2 pada 2 nih. Terus sakmene piro? Kan kamu nyari iki nih toh. Ya wis 6 dikurangi 2. Soalnya kan kesini itu harus sama 6, soalnya sejajar. Paham? Seperti halnya ini. Tambah maaf, Pak Haji gawe persegi panjang. Nah, iki kepotong. Potong ki sing bakal mbok cari. Iki 10. Iki 2. Ya, mau kita agak ini. Nah, adalah. Iki 5 wae. Kaya lek 2 iki 6 ya, 6. 6. Ini 10, ini 6. Sini berapa? Kan berhadapan ini berapa? 4, ben podo 10 kan harus sama. Ya ta? Paham maksudnya Pak Haji ini? Nanti ini juga ditulis ben paham. Ya, itu cara mengerjakan bangun gabungan. Jadi sudah yang gabungan, sekarang yang rumpang. Nah, kenapa kok rumpang juga? Nah, kenapa? Karena yang gabungan itu bisa digunakan ketika potongannya cukup 2 atau 3. Nah, lek terlalu banyak, lek 3 wis, lek 3 potongannya itu mending pakai yang cara rumpang ini. Cara rumpang itu seperti apa? Ada 4 cara juga dipahami. Kalau dilihat, penting dilihat soalnya aja dan paham. Dilihat kalau bangunnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau pakai cara potong. Nah, pakai cara potong ini dipotong jadi berapa? 1 2 1 ya iki dipotong. Bawah iki 3 toh. 3 terlalu banyak. Mending enak pakai cara rumpang. Cara rumpang kamu cuma pakai 2 cara ben cepet. Nah, caranya gimana? Cara rumpang ini kan tadi udah yang potong, terus ini yang tadi yang gabung, ini yang rumpang. Yang pertama caranya tebak bentuk utuh dan bentuk rumpang. Terus cari semua ukuran model tadi, hitung volume utuh dan rumpang model tadi bagian-bagiannya. Terus ini utuh dikurangi rumpang. Nah, dilihat. Ini bentuk utuhnya, ini bangun apa? Bentuk utuh berarti lagi kayak enek. Ini tengah-tengah kayak enek, bentuk apa? Balok toh. Ya ta? Terus bangun rumpangnya sing ilang gitu. Nah, ilangnya dadi apa iki? Lek ra balok ubus ya, dicoba saja. Ayo kita kerjakan satu-satu. Yang pertama bentuk utuh dan bentuk rumpang. Diketahui sih. Yang ini, yang utuh, yang pertama utuh. Tak lambangnya tuh. U ya, U. Sing utuh ya. Apa wae? Panjang sih, kan balok tau utuhe. Panjangnya piro ki? Panjangnya 15. Lebare 5, ya ta? Tinggine piro tinggine 10. Nah, iki sing utuh ya. Terus saiki sing rumpang. R. Nah, sing rumpang. Sing rumpang iki. Iki sini berapa ini? Kan iki panjangnya toh. Berapa? Ditebak. Iki sak garis karo iki, sak garis karo iki sejajar karo iki. Iki 15. Iki berapa iki? Iki 5 toh. Padha karo iki toh. 5. Iki 5. Lah kene 5, kene 5. Ya, kene 5, kene 5, total 15. Iki berapa? Lah iki 5, iki 5, iki 15. Total sini berapa? 5, ya ta? Panjangnya 5, ya ta? Sekarang lebare. Aduh. Lebare mana ini? Nah, iki. Seret iki ta? Iki sejajar karo iki, ya padha ta sejajar. Nah, 5 lagi sejajar karo iki, otomatis ini juga 5. L-nya 5, ketok iki kubus dah, ya ta? Tingginya berapa tingginya? Kurang lengkap. Sini tak tambah 5. Nah, soalnya tadi kurang lengkap, ini 5 gitu. Sorry. Tingginya juga 5 ya. Iki kubus wis. PLT 55 ya wis sekarang dihapus bae. Atau ya. Atau piye iki?
dihapus ya. S sama dengan 5 ojo dihapus ya. Terus cilik-cilik P 5 L 5 T 5 gitu, padha karo S sama dengan 5 ya toh. Nah wis ngono ya benar. Kamu ngerti prosesnya kan tadi cari satu-satu toh. Nah sekarang hitung volume utuh dan volume rumpang. Nah hitungnya nang ndi? Nang kene wae ben penak. Kok nang kene selisih. Hitungnya piye nang kene ya? Tak panah. Volume balok rumusnya apa? P kali L kali T. Rumus kubus. Nah, volume tak panah ya. S pangkat 3. Nah, P kali L kali T, P ini 15, L ini 5, T ini 10. Nah, S pangkat 3, S ini 5, 5 pangkat 3. Nah, dihitung. Sekarang 15 ini 0 toh, perkalian 0 langsung dikasih ini wae. 15 kali 5 berapa? Hitung 5 ini hasilnya 525 kudu nih. Iya dikali 5 kali 5 25 enggak 75 75 hasilnya 750 kan ini 0 itu langsung dikaliin 0 gak usah dikaliin aja. Kalau ada perkalian 0 ini mau 0 piro kan 0 ini sudah tok langsung digeser ini. Lek 0 loro 100 ya 0 lulus ini langsung. Lek perkalian gak usah dihitung perkalian 0. Terus 5 kuadrat 5 pangkat 3 berarti ini 5 kali 5 kali 5 ngono toh caranya kayak. Nah 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 25 kali 5 udah langsung ya tak tulis 25 kali 5 Kudune 115 25 kali 5 5 kali 5 25 nyimpen 2 kali 5 10 2 12 125. Nah iki sing wis iki mang 1 2 hitung volume rumpang iki wis. Sekarang keempat utuh dikurangi rumpang. Nah utuh dikurangi rumpang. Utuh iki berarti volume utuh VU ya ta. Tak tulis VU gak apa ya, volume utuh sama dengan piro iki? 750. Langsung ya VU dikurangi VR berarti. VU dikurangi VR. Nah, volume rumpang toh. Volume utuh VU dikurangi volume rumpang. Nah, iki. Utuhnya piro? 750 dikurangi rumpangnya piro? 125. Nah, berarti piro hasilnya? 50 dikurangi 25 ke 25. Terus iki 7 kurangi 6. Hasilnya ini. Oke, seperti itu ya caranya, agak panjang. Biasanya soal seperti ini biasanya di uraian. Isian kalau isian 5 nomor biasanya ngono. Soalnya pengerjaannya lumayan banyak. Tapi tetap kudu bisa ya caranya. Gampang tadi ya, seperti itu tadi. Oke. Setelah ini contoh soal. Silahkan disimak, nanti boleh pakai cara gabung, boleh pakai cara rumpang. Oke. Ya, jadi ini soal latihannya. Nah, hitung volume bangun-bangun berikutnya. Jadi ini dikerjakan di buku tulismu, ditulis pakai pulpen, ini pakai penggaris juga, terus mengerjakannya pakai pensil ya. Sama caranya seperti tadi. Nah, ini mudah mungkin 1, 2 ini mudah sekali. Terus 3 ini tadi caranya. Ini tentang kubus, tentang balok sama yang 3 sama 4 ini. Ini mudah. Angka-angkanya kecil dan sudah kelihatan semua ini. Angka-angka. Udah, gitu aja dari Pak Aji. Sekian untuk matematika kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.